Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, pakar telematika Roy Suryo beserta tim pembela ulama dan aktivis TPUA menghadiri gelar perkara khusus terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selain TPUA, pakar telematika Roy Suryo serta akademisi UGM yang juga ahli digital forensik Rismon Sianipar hadir dalam gelar perkara. Roy Suryo juga membawa sejumlah bukti analisis berisi data pembanding terkait ijazah Jokowi. Dalam gelar perkara, pihak pelapor menghadirkan analisa dari ahli-ahli yang dihadirkan untuk memperkuat bukti dugaan ijazah palsu tersebut. Egy Sujana yang juga diperiksa dalam gelar perkara ini mengaku tidak puas dan walk out dari gelar perkara khusus ijazah Jokowi. Karena menurut Egy, pihak Joko Widodo tetap tidak mau menunjukkan ijazah dan makin memperkeruh kasus ini. Oke. Jangan gitu. Itu mengupload. Nah, karena ada ini, sekali lagi saya katakan, justru sebenarnya postingan dari Dian Sandi inilah yang kemudian membuat gaduh, membuat heboh. Karena dengan adanya foto paparan berwarna ini, dari sini dikatakan asli, Dr. Rismon kemudian nanti akan cerita, kemudian akan meneliti soal cap yang ternyata tertempel oleh pas foto. Ya, dan itu jelas banget, tadi penjelasannya jelas banget, pakai red, green, blue, berapa skalanya clear banget. Ya, jadi ini kemudian kita teliti dengan ELA, Error Level Analysis. Dan meskipun ELA ini sudah kami sampaikan, saya tunjukkan, yang namanya ELA itu adalah untuk memeriksa kalau sebuah gambar atau itu sebuah ijazah, banyak rekayasanya, pasti akan error. Teman-teman lihat, ini ijazah saya tahun 91. Dengan di... Logika sederhana lagi. Kalau kalian dituduh ijazahnya palsu, apa kalian diam? Tidak dong. Oh, ini yang asli, betul? Refleks, ini asli, betul? Betul. Kenapa sampai detik ini Jokowi tidak juga menampilkan ijazah aslinya? Bahkan di gelar perkara, ini peristiwa tertinggi dalam konteks proses pengadilan. Baru masuk ke pengadilan gitu. Jadi dengan adanya ketidakhadiran pihak UGM juga yang seharusnya bisa menjelaskan atau memiliki kesempatan yang sangat luas untuk meyakinkan publik, tetapi itu semua tidak dimanfaatkan, sayang sekali ya. Dan pada kesempatan ini memang kelihatan pihak Dirtipidum itu kalah telak, ya, kalah telak dalam arti bahwa menunjukkan nggak usah ijazahnya Pak Jokowi dalam versi analog, versi digital pun tidak berani menunjukkan kepada kami dalam monitor. Betapa menakutkan fakta itu kepada Pak Dirtipidum, dan tadi ya kami telanjangilah habis-habisan ya. Laboratorium forensik Bareskrim terpaksa kami telanjangi, bukan karena kami benci, tetapi kami Ya, sementara itu kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan mengaku heran dengan pihak pelapor karena keaslian ijazah sudah dikemukakan oleh UGM, kepolisian, dan sekarang dalam gelar perkara khusus, namun pihak pelapor masih belum puas juga. Selama ini kan mereka mendalilkan kepalsuan. Ijazahnya palsu, tapi mereka tidak pernah membuktikan kepalsuannya ada di mana. Padahal kan ini kebalik-balik gitu. Masa mereka yang mendalilkan keaslian, tapi mereka yang itu kepalsuan, itu palsu. Makanya tunjukin dong aslinya. Dan sampai hari ini pun, mungkin tadi rekan-rekan sudah dengar juga dari pihak mereka, mereka masih tetap sama juga memintanya, intinya tunjukin dong aslinya. Tadi saya sampaikan juga pada saat gelar khusus, kalau kita tunjukkan pun, walaupun kami tidak ada kewajiban hukum ya, kalau kita tunjukkan pun, bagi apa Anda memiliki otoritas untuk menentukan ini asli atau tidak? UGM yang mengeluarkan sudah mengatakan ini asli. KPU yang memverifikasi sudah mengatakan ini asli. Di sisi lain, pihak ahli dari terlapor Joshua Sinabela mengatakan penggunaan ELA tidak bisa dipakai untuk deteksi keaslian ijazah Joko Widodo. Sebagai ahli digital forensik ya, kita hanya berhak memeriksa dokumen-dokumen digital
ya, bukan produk analog. Jadi karena ijazah ini adalah produk analog, makanya ahli digital forensik nggak ada hubungannya, gitu ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh analisis yang dilakukan oleh ahli dari pihak penuduh, gitu ya, itu sama sekali tidak berdasar. Misalnya ELA, ya, apa itu ELA? Error level analysis itu hanya bisa digunakan untuk mendeteksi tampering di file-file digital, ya, bukan ijazah fisik. Ya. Jadi ketika misalnya ijazah fisik itu difoto, diupload ke internet, gitu ya, kemudian dideteksi adanya tampering atau ada perubahan data di sana, itu tidak bisa dengan ELA karena dia tidak mendeteksi perubahan yang ada di dokumen fisiknya. Dia hanya bisa mendeteksi adanya tampering di dokumen-dokumen digitalnya. Kira-kira seperti. Komisi Kepolisian Nasional ikut memantau dan aktif bertanya dalam proses gelar perkara khusus kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Kompolnas menyebut pembanding tidak hanya ijazah, namun semua berkas. Jadi pertanyaan mendasar ya, ini ada ijazah Pak Jokowi, bagaimana pembandingnya? Lah, bagaimana proses membandingkannya ijazah itu dengan ijazah yang lain? Lah, ternyata yang dibandingkan itu tidak hanya soal ijazahnya. Jadi ada beberapa pembanding ya, ada tiga pembanding, tapi sebenarnya banyak, tapi yang diambil 3 karena memang aturannya begitu. Lah, itu yang dicek pembandingnya tidak hanya soal ijazah, tapi soal semua berkasnya. Jadi ada kurang lebih 19 sampai 20 item. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau simulasi sekolah rakyat rintisan di Sentra Handayani Jakarta Cipayung, Jakarta Timur. Program pendidikan alternatif akan resmi dimulai tanggal 14 Juli 2025, menyasar masyarakat kurang mampu di berbagai daerah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau simulasi sekolah rakyat rintisan yang dilaksanakan selama 2 hari sebelum pembelajaran dimulai pada tanggal 14 Juli dengan durasi simulasi 24 jam penuh. Proses belajar mengajar di sekolah rakyat tanggal 14 Juli yang akan datang. Nah, itu kita mulai di 63 titik di mana semuanya sarana dan prasarananya sudah siap. Sementara yang 37 titik lagi masih menunggu sarprasnya selesai sekitar tanggal 25 atau 26. Setelah itu mungkin perlu persiapan dan mungkin akhir Juli yang 37 akan mulai beroperasi. Nah, untuk siswa dan gurunya di 37 titik itu sudah sangat siap. Pemirsa, Audrey Bianca Miss DKI Jakarta terpilih sebagai Miss Indonesia 2025 di malam puncak penobatan Grand Final Miss Indonesia 2025. Audrey berhasil menjadi yang terbaik dari 38 finalis lainnya. Bianca berhasil menjadi yang terbaik setelah mengalahkan 37 peserta lainnya di ajang Miss Indonesia 2025. Dengan penuh keyakinan, perempuan muda kelahiran tahun 2003 ini menjawab setiap pertanyaan dari Dewan Juri, mulai top 15, top 6 hingga menjadi juara. Momen puncak terjadi ketika mahkota disematkan oleh Miss Indonesia 2024, Monica Kezia Sembiri, dibantu oleh Miss World 2025, Opal Suchata Chuangsri. Tidak sabar untuk melihat satu tahun ke depan apa saja yang akan menjadi saya dan apa saja yang akan saya pelajari juga dengan Yayasan Miss Indonesia, kami Yayasan Alam, dan juga Inspire Media Academy, dan juga Indian Transmedia, dan Indian Transmedia, dan juga kakak saya Monica. Ketua Dewan Juri, Liliana Tadusudibyo yang merupakan founder and chairwoman Miss Indonesia Organization mengapresiasi Miss Indonesia yang membawa semangat manners, impressive, smart, and social yang akan menjadi semangat para juara. Penilaiannya ada berdasarkan 4 pillars, manners, impressive, smart, and social, dan juga ada 7 fast track yang harus dilalui, itu semua juga ada nilainya. Dan setelah itu juga ada pre-judging dan nanti terakhir ada ini malam final ini ada judging juga. Sebagai Miss Indonesia 2025, Audrey akan mewakili Indonesia di ajang Miss World 2026. Dirinya akan menjalani berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan bersama Yayasan Miss Indonesia, menjadi duta perubahan yang membawa pesan Beauty with a Purpose ke masyarakat luas. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Surya, iNews melaporkan.
Pemirsa, memperingati hari jadinya yang ke-17, majalah Gaya Hidup High End untuk pertama kalinya menghadirkan High End Gala 2025 di Park Hyatt Jakarta Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Acara bertabur bintang ini turut dihadiri Miss World 2025 Opal Suchata Chuangsri. Gala 2025 bertabur bintang dari tokoh penting, public figure inspiratif, serta mitra strategis dari industri gaya hidup. Acara yang digelar di Park Hyatt Jakarta Kebon Sirih, Jakarta Pusat ini turut dihadiri eksekutif Chairwoman MST Group Liliana Tursudibyo, Miss World ke-72 Opal Suchata Chuangsri, dan Miss Indonesia 2024 Monica Kezia Sembiring. Acara gala dinner bertabur bintang ini sebagai bentuk rasa syukur atas perjalanan majalah Gaya Hidup High End yang telah menyajikan berita fashion dan beauty selama 17 tahun perjalanannya. Kita melihat bahwa karya-karya high-end itu sangat luar biasa dan kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada para pembaca juga pendukung dari High-End Magazine yang selalu mendukung high-end sehingga 17 tahun ini. Malam hari ini sungguh malam yang istimewa, dari penampilan, dekor, semua tamu undangan, runtunan acaranya, semuanya itu sungguh sangat istimewa ya. Miss World 2025 Opal Suchata Chuangsri mengaku merasa istimewa tampil di High End Gala 2025. Dirinya sangat antusias tampil pada ajang prestisius tersebut. Tonight, I am very excited. It's my first time at a gala with High End Magazine. It was an amazing time we shared together yesterday, so I'm very excited to be here. And we're also having awards tonight, so that will be amazing. High End Gala 2025 juga dimeriahkan Transio atau pameran busana koleksi terbaru. Kolaborasi Wikiwu dan NGS Gold yang menampilkan kemewahan khas High End Magazine. Ajang prestisius ini juga memberikan apresiasi busana terbaik kepada para tamu yang hadir. Dari Jakarta, Bagus Prasetya dan Tri Julianti, iNews melaporkan.